masalah apa kemarin? Ini ya, Kenya, ukuran informasi ya. Mana kemarin? Ya. Untuk yang RPL PJJ masih pertemuan pertama, Pak. RPL juga sekarang nggak besok RPL itu. Untuk yang praktik, yang teori sekarang, Pak. Oh, nyampur ya. Nomor berapa yang RPL ini? Mungkin dari nomor 26 ke atas, Pak, itu yang RPL. Ini ya. Baru pertama. Saya juga Pak, dari 23 kayaknya Pak. 23 Alexander ini RPL ini? Enggak Pak, dari nomor 26 ke atas Pak, itu yang RPL Pak. Muklis masih masuk RPL ya. 26 sampai nomor berapa? Nomor 1 ke atas Pak. Ya. 108. Saya nggak ngerti, aku bingung aku. Sekarang yang RPL itu yang mana? Yang nomor urut 1 sampai 26 Pak. 1 coba, salah satu mandu. 1 sampai 26. Ini RPL semua ya? Ini RPL? Iya Pak. Sebentar Pak, saya cek di FRS dulu Pak untuk. Belum ya, emang saya ngaturin loh. Kok ada yang hari pertama kuliah, ada yang lanjutkan, kan saya harus nyamakan materinya. Tolong dibantu. Yang RPL yang mana ini? Benar ini? Iya, sudah betul Pak, dari 1 sampai 26 itu. RPL. RPL ini ya. Terus yang 27. Pak, mohon maaf tadi masih jaringannya gangguan Pak. Nomor berapa? Nomor berapa kamu? Udah habis ngomong hadir terus hilang ini, repot saya. Iya aku ngomongnya. Saya yang 27 ke atas ini apa istilahnya? PJJ? PJJ Pak, untuk yang 27 ke atas. Sampai PJJ 21 itu mulai dari Mas Dimyati Pak. Saya bingung aku. Saya tolong ini. Ini kelas ini ada RPL. Terus ada apa lagi? PJJ. PJJ Telkom 21 Pak. PJJ. Terus apa lagi? 2 ini ya, kelas ini ya? LJ PJJ Pak. 3 Pak. Itu mana? LJ PJJ. Ini. Betul Pak. 3 ini ya. Nah, sekarang saya tanya, RPL, ini saya kasih kuning. RPL yang mana? Renata RPL. Mohon maaf Pak, RPL mulai dari nomor 2 Pak. Kalau Renata enggak? Saya gini aja. Nanti kamu tak absen, bilang ini RPL atau PJJ. Nanti saya kasih warna gini. Siap Pak. Terus ini LJ, saya kasih warna. Misalkan iya. Yes. Renata ini masuk apa ini? Masuk Renata. Dinda, masuk apa Dinda? Dinda RPL Pak. RPL. Terus Fikri siapa? Asal Tiwi nomor 6. Izin. Ini masuk apa ini? RPL. Ya Pak, RPL Pak. Saya tahu teh. Ya Pak. Dinda RPL. Dinda RPL. Rifki RPL. Ya Pak. RPL Pak. Sylvia RPL Pak. Cecilia RPL Pak. Aswati RPL. Daren RPL Pak. Noval RPL. Binda RPL. RPL RPL. Novenda RPL. Ilyas
RPL. Arista, RPL. U, RPL. Indah, RPL. Budia, RPL. Nafi, RPL. Putri, RPL. Nur Aini, RPL, Pak. Fadila, RPL. Wellington, RPL juga. Alexander, RPL. Maulana, Salam. RPL. Melinia, RPL. mau nulis ya, sudah. Sekarang Rika masuk apa ini? Siapa Apa itu? LJPJJ, Pak? CC, LCBCC, kasih mana? Murid TKO, LCBCC, ayo. LJPJJ, Pak. India, LJPJJ juga, Pak. Reyhandika, LJPJJ. Gede, LJPJJ, Pak. Avinda, LJPJJ. Yoga, LJPJJ, Pak. ya, Pusita, LJPJJ. Fauza, LJPJJ. LJPJJ. Tegar, LJPJJ. ya, Putu, Novan, Idawati, aku, LCBCC. Siapa? Ya, C. Betul, Pak. C. Nani, LJPJJ. Ketut, Dimyati, LJ, Pak. Ahmad, Dimyati bukan, Pak. PJJ Pak. PJJ. Saya Dimyati PJJ. C. Dimyati, PJJ. LJPJJ sampai nomor absen 4. Iya, Pak. Sampai Betul, Pak. ke Pak. Sampai ke bawah. Bukan, Pak. Ke mana? Ketut. Sampai ke Pak. Ini sama ini. Ketut. Siap. Ini LCBC. Ya, terus Siapa? bawahnya apa? PJJ reguler Pak. PJJ Pak. Dimyati. LCBCC. Oh, LCBCC biru ya. Sorry. C. Tak pindah lagi. Bentar, maaf. Kemudian sekarang yang PJJ ya. Loh, biru. GLC, PJJ. Nah, yang PJJ warna hijau. Tuh, tadi apa tadi? LCPJJ. PJJ warna hijau Pak. Coba. PJJ, ini tadi PJJ ya? LJ Pak itu Pak. LJ, sorry. Iya Pak. Ini LCPJJ, sekarang PJJ ganti warna ini biru. Yang PJJ sekarang Iya Pak. Diamti ini. Ya saya Pak. Dimyati. Hadir Pak. Diamti hadir. Iya hadir Pak. Ini PJJ ya? Dimyati. PJJ. Iya Pak. PJJ. Iya benar Pak PJJ. Terus ini sampai bawah. Iya Pak. Saya bawa Pak. Terus sampai ini. Sama ini. Vivianti. Iya Pak. Benar Pak. Wes, kita anunese, tapi ngaku. Wes ya. Terus yang belum absen siapa? Itu Pak. Yoga Pak. Hadir Pak. Nomor Nomor 58 Pak. ini. Siapa lagi? Rito Surya Pak 49. Rito Surya 49. Ya, terus apa lagi? Leo Becky Pak nomor 47. Dia ngomong sendiri kenapa? Mic-nya error Pak. Leo Becky nomor berapa? 5 maaf ke bawah Pak 57. 57. 56. Maaf Pak. Ya ini 56. Terus apa lagi? Maulana Ulul Pak. Nomor Maulana Ulul nomor 24 Pak Anes. 24. Saya tak ngatur dulu ini. 4. Terus apa lagi? Coba lagi, udah. Sudah? Daren wis Daren. Dimyati.
Daren not piro Daren ini. Daren. Dimyati not berapa? Dimyati. Absen nih Kak Ati. Itu Pak nomor 44 tadi sudah Pak, terima kasih. 44. Oh ya wes. Udah ada yang belum? Izin Pak, nomor 32 Alfida Rahmadani hadir. 32. Ya, terus apa lagi? Absen 42 Pak. Dan dia. Saya 18 Pak, Muhammad Hanafi. 18. Fuida. Muhammad Hanafi Pak. Oh iya. Terus apa lagi? Izin Pak, nomor 27. 27. Rika Ayu. Siap. Terus apa lagi? Novan Pak, izin. Nomor? Novan Hendri. Nomornya berapa? Yang LCPJJ Pak, yang warna hijau Pak. Nomor 39 Pak. 39. Ini saya ngabsen dulu nih. Terus? Nomor 42 Pak. Izin nomor 38 Pak. Bentar. Nomor 38. Ikutu. Nomor 43 Pak. 43. Iketut. Terus? Ya, Pak. Izin 40 Pak. 40. Dawati. Terus? 30 Pak. 30. Nih. Terus? Sudah? Sudah ya? Sudah. Sekarang saya tanya. Ini yang RPL ini kuliah berapa kali Anda? Yang mulai kapan? Sebetulnya mulai kapan kuliah? Minggu keberapa? Permisi Pak, izin jawab. Sebenarnya yang RPL itu pertemuan pertama mulainya hari Senin. Tapi berhubung hari Senin tanggal 4 kemarin. Iya, berarti ICCC ini berarti minggu ketiga kalau nggak salah. Ya, terus yang LJPJJ mulai awal ya, minggu 1 ya? Iya, sepertinya saya waktu ngajak. Ya, minggu 1. Ini aja. Terus yang PJJ minggu 1. Iya Pak, minggu 1 Pak. Yes. Ya. Oke. Kita mulai sekarang. Untuk materinya minta ke ini, ke yang PJJ ya, atau LJPJJ ini, 2 ini ya. Dan absennya karena kesulitan, saya ngabsennya lewat memanggil saja ya. Nanti saya atur ini mulai minggu ketiga yang kuning ini. Bentar saya pindah. Yang kuning ini. Permisi Pak. Ya. Untuk yang RPL itu hari ini kita minggu kedua Pak sebenarnya Pak. Yang RPL, RPL minggu kedua ya? Iya minggu kedua Pak. Oh kuliah baru kemarin ya? Iya jadi Senin kemarin tanggal 4 itu kita kata Pak Aris kita nggak ada kuliah jadi nggak ada kuliah Pak jadi minggu kemarin. Jadi minggu kedua itu kan? Iya berarti hari ini minggu kedua Pak. Hari ini minggu kedua ya? Iya, hari ini minggu kedua. Saya tak, saya. Wes, kemudian yang LJPJJ ini minggu ke berapa? 4 ya? 4 ya? Hari ini. Halo, ini saya ngomong. Halo. Betul Pak, minggu keempat, cuma kan minggu kemarin nggak ada kuliah Pak. Ya nggak apa, dihitung aja minggunya. Sebentar. Siapa minggu keempat? Keempat sini, biasa bisa menyesuaikan. Nih, terus yang anu juga, yang biru ini juga. Mau biru apa? Iya Pak. PJJ sama ya. Yes, bagi gini aja dulu. Yes. Oke. Nah, sekarang materinya tolong yang mulai ini ya.
Jadi sekarang Anda masih minggu kedua. Ini berarti nanti yang kuning ini sementara ngikuti yang biru, yang hijau ya, sama biru ya, materinya ya. Baik, saya mulai. Oh, mohon maaf Pak. Iya. Yeah. Apakah tidak apa-apa dibuatkan grup WA biar share materi lebih gampang? Loh, materinya sudah saya berikan ke yang ini, ke LGPJJ dan PJJ. Oh, baik. Ya. Tolong ini buat aja satu grup ini ya. Tolong buat, tapi saya tidak bisa dimasukkan. Baik. Saya cuman masukkan saya cuman hubungi PJ-nya saja. Ya. Jadi ini tolong satu ini buat yang grup ini. Ya, yang sudah kemarin kan ini yang hijau sama yang biru ini. Hijau sama biru ini sudah buat grup. Tinggal masukkan yang kuning-kuning ini. Ya, tolong ya. Baik, Pak. Baik. Tolonglah. Tutup. Ya, wes ya. Tolong ini ya, saya mulai. Nanti Anda tanya yang grup LGPJJ sama PJJ masalah materi. Ya. Itu. Baik, saya mulai untuk perkuliahan ini ya. Jadi sekarang kita sudah mulai ini ya tentang ukuran informasi. Bentar, ini pulpen saya agak keluar. Ya. Jadi untuk ukuran informasi ini, ukuran informasi ya, itu nanti meliputi kita harus tahu tentang sumber informasinya apa, kemudian kandungan informasi ya dalam discrete memoryless source ya. Ini yang kita sebut sebagai DMS, discrete memoryless source. Di mana sekarang yang masuk sumber informasi itu apa? Sumber informasi itu merupakan sebuah objek yang menghasilkan suatu kejadian ya. Jadi permasalahan yang kalau ada disampaikan akan menghasilkan suatu kejadian atau disuruh apa, kegiatan apa ya. Kemudian seleksinya secara random ya. Jadi menurut distribusi probabilitas. Artinya keluarnya informasi itu tidak tentu ya, tidak pasti ya. Kadang sering keluar, kadang tidak. Ya, jadi kalau Anda ngomong kan ada yang sering keluar dan ada yang tidak untuk informasi itu ya. Jadi distribusinya masuk ke distribusi probabilitas ya. Secara praktek ya, dalam sistem komunikasi merupakan suatu perangkat yang menghasilkan pesan ya dalam bentuk analog atau diskrit. Jadi pesan ini bisa bentuk analog, bisa bentuk diskrit. Jadi analog itu berarti pesannya bisa berupa yang kontinu, sinyalnya kontinu ini kalau jadi sinyal listrik. Kalau yang diskrit ini bentuknya sinyal digital ini ya. Tapi nanti yang dalam kuliah ini informasinya selalu dalam bentuk diskrit ini. Kemudian dapat diklasifikasikan mempunyai memori ya atau tidak memori ya, atau tidak ya. Yang tidak itu adalah memoryless seperti ini ya. Jadi discrete memoryless source yaitu sumber yang mengeluarkan sinyal-sinyal diskrit, sinyal-sinyal digital ya, tapi dia tidak termemori ya. Artinya yang dikeluarkan sembarang ya, ya. Ada 0110 artinya apa tidak tentu, tidak perlu tahu. Jadi tidak termemori ya. Habis mengeluarkan yang pertama, untuk mengeluarkan yang kedua, kode ini tidak ada hubungannya dengan yang pertama. Itu tanpa memori. Kemudian dikatakan memori bila ini ya. Jadi dalam definisinya yang saya sampaikan tadi, dikatakan memori ini bila simbol itu ya, simbol itu bergantung pada simbol sebelumnya ya. Katakanlah Anda ingin ngomong
masalah ini, misalkan mengeluarkan kata-kata menghasilkan, ya, menghasilkan. Nah, untuk yang berikutnya ini, ya, untuk yang berikutnya ini harus ada hubungannya dengan ini, sehingga tahu anunya apa, tahu artinya nanti kalau digabung itu adalah termemori, ya. Jadi tidak bisa Anda mengeluarkan misalkan simbol aja ya, mengeluarkan simbol Anda ingin mengeluarkan simbol M, E, N, G, H, A, S, I, L, K, A, N. Nah, setelah Anda mengeluarkan huruf M atau simbol M, ya, kemudian mau mengeluarkan simbol E, itu dilihat, oh tadi M, berarti kalau mengeluarkan E berarti ada hubungannya masih An, ya, karena Anda tujuannya mengeluarkan apa kalimat ini, itu ya, itu yang termemori. Kalau memoryless tanpa memori sembarang, habis M, Z, K, L, tidak ada hubungannya, tidak apa-apa, sehingga tidak membentuk suatu apa kalimat atau kata, itu ya, memoryless tanpa memori. Tapi yang kita pakai ini nanti memoryless, sehingga simbol yang dikeluarkan itu tidak akan salah karena sembarang, ya. Itu berikutnya tentang kandungan informasi, ya. Jadi kandungan informasi itu kalau kita definisikan adalah banyaknya informasi yang dikandung dalam sebuah kejadian adalah tidak diketahui atau tidak tentu, ya. Jadi banyak informasi dalam suatu kejadian tidak tentu, ya. Seperti ini dalam kata-kata ini, ya, dikandung, ya. Dikandung ini banyaknya simbol-simbol itu tidak tentu. Ini jumlahnya berapa, ya. Kemudian pesan berisi suatu kejadian yang tidak diketahui pada probabilitas tertinggi, ya. Tergantung probabilitasnya. Kalau misalkan probabilitasnya itu sama dengan P-nya itu sama dengan 1, berarti simbolnya cuma satu huruf saja, K terus ini, ya. Nah, probabilitas itu ringnya itu adalah 0 lebih besar, ya, B kurang dari 1. Ini ringnya diantara ini 0 sama 1. Tapi kalau probabilitas 1 berarti semua simbol yang dikeluarkan sama, ya. Kalau dikeluarkan 0 berarti tidak ada simbol yang keluar. Kalau 0,1, 0,2, 0,5, ya. Kalau 0,5 berarti separuh-separuh, ya. Ada gini misalkan K itu 23, ini harus A, gini. Berarti ini PK-nya probabilitas K sama dengan setengah, probabilitas A-nya sama dengan setengah, itu ya. Nah, kemudian bila suatu kejadian dapat ditentukan, berarti kejadian tersebut dengan probabilitas 1, ini tadi, ya. Jadi kejadiannya bisa ditentukan, yang keluar mesti huruf K, ini sebagai contoh itu. Kalau dia mempunyai probabilitas 1. Kemudian kandungan informasi pada DMS ini, ya. Kandungan informasi pada discrete memoryless source, ya. Kandungan informasi dari sumber yang tanpa memori, ya. Artinya kandungan informasi pada sebuah simbol itu apa? Kita misalkan menganggap bahwa DMS itu dinotasikan dengan X, ya, di mana X kita pakai satu simbol saja X, tapi kita kasih indeks 1, 2, 3 dan seterusnya sampai M, ya. Contohnya ini. Berarti ini ada berapa simbol? Ada M simbol. Simbol pertama adalah X1, simbol kedua X2, simbol ketiga X3 dan seterusnya sampai simbol ke M. Sekarang untuk menghitung kandungan informasi XI, jadi X ke I dinotasikan dengan I, ya. Jadi kandungan informasi dari simbol XI, ya. Nah, ngitungnya adalah
IXI, jadi kandungan informasi dari XI itu sama dengan log ini ya, B 1 per probabilitas dari XI ya, atau kalau dalam bentuk log itu berarti ini dihilangi ya, dibalik jadi minus ini pakai rumus ini. Jadi yang kita hafalkan rumus ini gitu ya, kita hafalkan rumus ini ya. Kemudian dari sini nanti B-nya ya, dari sini B-nya ini pakai angka 2. Jadi IXI ya sama dengan log 2 basic 2 1 per ya PXI, ini ngitungnya ya, di mana PXI itu probabilitas kejadian pada hitungnya, nanti ada contohnya. Kemudian propertinya ya, propertinya dari XI, IXI itu sama dengan 0, berarti probabilitas XI-nya mesti dia sama dengan 1 ya. Berarti kan apa, IXI tadi kan rumusnya IXI sama dengan log 2 basic 2 ya, 1 per PXI ini kan. Nah, kalau ini sama dengan 0 berarti log 2 dari 1 ya, jadi ini kalau hitung ketemunya adalah 0 ya, itu maksudnya. Atau IXI itu diharapkan lebih besar atau sama dengan 0 itu. Bila IXI lebih besar dari IXJ ya, berarti probabilitas dari simbol yang pertama ini XI kurang dari probabilitas dari XJ ini ya, sementara itu ya, ini nanti dulu ini. Oke, ini tadi sudah. Nah, sekarang ngitungnya ini ya, ngitung log 2 ya, katakanlah log 2 dari A itu sama dengan log A ya, basic 10 dibagi dengan log 2, ngitungnya gini. Paham? Ini ada pertanyaan enggak tentang ini? Kalau Anda cuma ngitungnya gini di kalkulator ya, log 2 sama dengan misalkan ini basic 10 ini, nggak ditulis ini berarti 10 ya, ada 2 Anda log gitu aja. Ini kan sama dengan log 2 dibagi log 10 kan. Log 2 berapa? Temu log 10 berapa? 1 kan, makanya nggak ditulis ya. Nah, kalau seperti ini nulisnya berarti log A dibagi dengan log 2. Yes, ada pertanyaan deh sampai sini? Silakan. Ada? Chatting, saya harus lihat chatting. Gimana? Belum ada. Oke. Contohnya ini. Jadi mencari ini ya, contohnya ini gini ya, misalkan sumber ya. Ini berarti probabilitas dari simbol S berapa? S-nya kan cuma 1 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 per 6 ya. Kemudian P U dengan sama, punya hanya 1 toh, 1 bagi 6 ya. Kemudian M B M sama dengan cuma 1 per 6. Dan P B dengan 1 per 6, dan PE 1 per 6, dan PR juga sama dengan 1 per 6. Gini. Kalau misalkan gini, selama ya, kata-kata selama ini berarti PS sama dengan berapa? S-nya cuma 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, kebetulan sama.
totalnya ini loh, totalnya huruf ya 6. Dan PE cuma 1 berarti 1/6. PL L kecil 1. Kemudian PA, nah ini PA-nya ada berapa? 2, itu 2 berarti 2/6 ya. Terus PM sama dengan 1/6. Nah ini paham, khususnya yang ini karena huruf A nya ada 2, paham? Oke. Nah kalau di soal, contoh soal ini mudah ya, karena diketahui langsung probabilitas huruf pertama adalah setengah, probabilitas huruf kedua 1/4, probabilitas huruf ketiga 1/8, 4 1/16, dan 5 1/16. Anda ditanya kandungan informasi ya. Di sini ada itunya, jawabannya. Berarti tadi P untuk simbol pertama ini sama dengan I untuk simbol pertama, sama dengan simbol pertama tadi berapa probabilitasnya? Yang pertama kan berarti setengah loh. Berarti log 2. Ini kalau dianu kan gini, log basic 2 1/PM1 simbol pertama ya. Berarti ini sama dengan log 2 ya 1/setengah. Ini ya, ini kan ya, sorry 1/1/2 berarti sama dengan log 2. Jadi berapa ini? 1 bagian ini berarti 2 ya. Ya, berarti kalau ini sama dengan min log setengah. Tadi lah pakai rumus yang ini loh. Bentar. Pakai rumus yang ini loh. Pakai rumus yang ini. Nah, ini. Ya, jadi Anda kan bisa nulis gini ya. Sorry. Anda bisa nulis I X I sama dengan log 2 1/PXI kan gitu loh. Ini ya, berarti sama dengan min log 2 kali PXI kan gini ya. Nah, diganti M, IM ya, M1 sama dengan min log 2 kalau jadikan min ya. Ini kan apa? Ini ganti probabilitas dari M1 MI ya. Nah, atau M1 ya. Kalau 1 berarti dia yang 1 tadi kan setengah probabilitasnya. Ini diketahui ya. Ini sama dengan setengah. Berarti ini sama dengan min log 2 kalikan min log 2 setengah. Log 2 dari setengah. Paham enggak? Ini. Terus dihitung kalkulator sama dengan ini kan sama dengan min log 1 bagi min log setengah, min log setengah dibagi log 2 dengan 1. Apa aja ya, itu ya. Kelihatannya log setengah itu min 1 gue. Gitu cara ngitungnya itu. Ada pertanyaan sampai sini? Semua dihitung dengan cara yang sama sehingga didapatkan satuannya adalah bit, jumlah bit. Ini artinya masing-masing simbol ini mempunyai simbol untuk yang pertama dia pakai 1 bit, yang simbol yang kedua pakai 2 bit,
simbol yang ketiga pakai 3 bit, simbol yang keempat pakai 4 bit, dan simbol yang kelima pakai 4 bit dari hasil perhitungan. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan? Sekarang soal ya. Jadi saya ngasih soal gini ya. Setiap kuliah ini mesti ada soal ya. Nah, dalam soal ini nanti Anda kerjakan, Anda tulis di ya, kesepakatan ya, soal. Yang pertama ditulis di kertas ya, katakanlah kertasnya pakai kertas A4 ya, pakai ABS saja enggak apa-apa, kertas A4 ini. Yang kedua ya, dikerjakan yang di kertas tersebut ya, ini tulis tangan ya, atau ditulis tangan ya. Ini di sini enggak saya suruh ngumpulkan, nanti ngumpulkannya pada saat sewaktu-waktu. Coba itu di scan kemudian dikumpulkan lewat WA ya, itu ya, paham maksudnya? Nanti dikerjakan ya. Silakan, ada pertanyaan? Sekarang soal yang pertama, dan itu terus ya, nanti saya minta kapan enggak tahu, sewaktu-waktu saya minta tulis. Nanti hari ini ada soal, udah kerjakan, dan saya dikumpulkan dulu. Terus nanti suatu saat besok kuliah lagi ada soal, taruh di bawahnya, bukan kertas sendiri, taruh bawahnya terus sampai penuh, tambah kertas, penuh tambah kertas gitu ya. Kemudian Anda suatu saat nggak tahu kapan kumpulkan, nanti Anda scan dulu, langsung kumpulkan ke WA. Dibuat rapi ya, tulisannya yang jelas, jangan model urak-urakan. Paham? Sekarang soal yang pertama. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Paham, Pak. Oke. Sekarang soal yang pertama. Ya. Suatu encoder, dicatat ya soalnya. Suatu encoder mengirimkan simbol-simbol sebagai berikut. Anda buat simbolnya misalkan dibuat L-nya besar ya, latihan ya, spasi juga ikut ya, 1. Yes, angka 1 ini ya. Jadi simbol-simbolnya terdiri dari L, A, T, I, H, A, N, spasi 1 ya. Tentukan nilai kandungan informasi dalam setiap simbol tersebut ya, dalam setiap simbol tersebut. Tentukan, berarti nanti seperti ini. Berarti nanti keluarnya apa? IL sama dengan main log 2 kali P probabilitas dari L ya, sama dengan berapa bit. Paham ya, seperti ini nanti. Nah, langkah awalnya berarti Anda ya, langkahnya ya, 1 adalah tentukan terlebih dahulu ya probabilitas
dari setiap simbol. Ya. Contohnya PL ketemu berapa, terus PA ketemu berapa, terus PT ketemu berapa gitu ya, dan seterusnya. Jangan lupa spasi, P spasi ketemu berapa gitu ya. Kalau sudah masukkan ke sini, masukkan ke rumus ini, jadilah seperti ini. Ketemunya adalah sekian bit, PL berapa bit, P. Walaupun nanti ada koma-komanya dibiarkan dulu aja, koma-koma ya, itu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kurang jelas? Ada pertanyaan? Pak, izin Pak. Ya. Kalau untuk komanya apakah dibulatkan saja atau dibiarkan jangan koma? Dibulatkan dulu. Gitu? Jangan dibulatkan dulu, apa adanya. Oke Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak bertanya Pak. Ya. Kalau contoh soal latihan ada spasinya, berarti spasinya terhitung karakter juga Pak ya? Terhitung karakter, tapi tulisi P spasi sama dengan berapa bit. Siapa? Ya. P spasi berapa, kemudian masukkan ke I spasi. Jadi nanti ini ketemunya seperti I5, jadi I spasi sama dengan min log 2 kali probabilitas dari spasi tadi ya. Ya, sekian berapa bit. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, nggak ada. Oke, nggak ada. Itu nanti dikerjakan. Jangan nunggu waktu ya. Suatu saat nanti saya minta. Ini terus nanti pertemuan lagi ada soal lagi ada. Ya, dari kerjakan, yang rapi ngerjakannya, kumpulkannya nggak tahu. Jadi diorek-orek dulu, kalau sudah ketemu dipindah ke yang mau dikumpulkan tadi. Jadi dikumpulkan, jangan diorek-orek, salah diorek. Nah, jadi Anda buat di kertas dulu untuk orek-orekan, karena terus tulis yang rapi di kertas HVS tadi, A4 tadi, ya. Itu ya, misalnya. Jelas? Yes. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, silakan dikerjakan dan nanti kita tambahkan di pertemuan berikutnya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, saya kirim untuk pertemuan hari ini. Ya, Anda tidak usah bingung absen, pokoknya absennya saya panggil itu. Ya, baik, saya kirim untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.